Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saltavia Putri dari kelas 10 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, buat peta tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia dan jelaskan peta penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama, pengaruh Islam yang masuk sejak awal abad ke-7 Masehi telah membawa banyak perubahan besar bagi kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia di masa silam. Dalam perjalanannya hingga dapat menyebar ke seluruh antero Nusantara, terdapat jalur-jalur yang dilalui sejalan dengan peta perdagangan dan pelayaran yang telah dilalui oleh para pedagang Muslim di Gujarat, Persia, dan Arab. Islam masuk ke Aceh Utara dan Malaka. Islam memang mulai masuk di pesisir Aceh Utara atau tepatnya di wilayah Kerajaan Samudra Pasai sejak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, pengaruhnya baru mulai dirasakan cukup besar setelah tahun 1285 setelah Samudra Pasai menjadi sebuah pusat perdagangan di wilayah semenanjung Asia Tenggara. Saat itu, Samudra Pasai bahkan telah menjadi sebuah kerajaan bercorak Islam yang cukup besar. Selain Samudra Pasai, pelabuhan Malaka juga telah memperoleh pengaruh Islam setelah mulai dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Yang kedua, menyebar ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dari Samudra Pasai dan Malaka, Islam kemudian menyebar ke beberapa wilayah lain di Nusantara seiring jalur pelayaran dan perdagangan masa silam. Sesuai dengan peta penyebaran Islam di Indonesia di atas, daerah-daerah pesisir seperti pesisir utara Jawa, pantai timur Sumatera, dan Kalimantan. Bagian barat mulai menerima pengaruh Islam sejak abad ke-14 bersamaan dengan memudarnya kekuasaan Majapahit yang berkuasa di Nusantara pada masa itu. Di Jawa, kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Surabaya, Jepara, Demak, Banten, dan Cirebon berubah menjadi pusat-pusat pengembangan Islam. Beberapa di antaranya bahkan beralih menjadi sebuah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Yang ketiga, menyebar ke pesisir barat Sumatera. Seiring jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di tahun 1511, para pedagang yang awalnya selalu singgah di Malaka sebelum menuju Jawa lewat jalur pantai timur Sumatera, lantas mengalihkan jalur pelayarannya lewat jalur pantai barat Sumatera, menyeberang Selat Sunda sebelum akhirnya sampai di pesisir utara Jawa pada masa itu. Pada masa itu, kota Padang dan Bengkulu lantas mulai menerima pengaruh Islam, utamanya dari para pedagang Muslim Persia. Yang keempat, dari Jawa ke Kalimantan Selatan, Sulawesi, Maluku. Pengaruh Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemajuan yang signifikan di sekitar abad ke-15. Hal ini didukung oleh runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa itu. Banyak orang dari Maluku atau Ternate dan Tidore, Sulawesi atau Makassar dan Goa, dan Kalimantan Selatan atau Banjar yang tertarik dengan ajaran Islam, mulai menimba ilmu di pesantren-pesantren Demak. Pasca menyelesaikan pendidikannya, orang-orang tersebut lantas kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengajarkan pemahaman Islam melalui dakwah-dakwah yang masif. Yang kelima, syiar Islam di abad ke-16. Di abad ke-16, di Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Makassar, dan Kesultanan Banjar. Kesultanan-kesultanan bercorak Islam tersebut juga membantu penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Ternate Tidore menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Maluku, Papua, dan Sulawesi Utara. Kesultanan Makassar dan Gorontalo menyebarkan Islam ke wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan Timur, sementara Kesultanan Banjar menebar pengaruh Islam ke pedalaman Kalimantan. Sejak abad ke-16 ini, pengaruh Islam sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh ini berhasil mengubah agama dan kepercayaan nenek moyang kita yang awalnya memeluk Hindu-Buddha ke agama Islam. Adapun peta penyebaran Islam di Indonesia beserta jalur-jalurnya yang dijelaskan di atas, hingga ini kita bisa dibuktikan keberadaannya lewat beberapa peninggalan bersejarah di kota-kota yang pernah menjadi pusat penyebaran Islam.
Soal kedua, berikan pendapat kalian tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan bagaimana dampaknya. Teori masuknya Islam ke Indonesia adalah masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari wilayah atau negara. Banyak teori-teori yang dikemukakan para ahli sejarah. Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau abad pertama tahun Hijriah. Teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia dapat melengkapi Islamisasi di wilayah-wilayah di seluruh wilayah Indonesia sebagai hal yang kompleks dan hingga sampai sekarang prosesnya masih tetap terus berjalan. Soal yang ketiga, analisis perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaannya ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerimanya dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran perkawinan, pendidikan, dan seni budaya. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarot, teori Arab, dan teori Persia. Teori Gujarot ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pignapel, Snoek Hultronje, dan Jean Pierre. Menurut teori ini, penyebar Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka telah memeluk Islam di tengah kegiatannya berdagang. Mereka turut mengenalkan agama Islam, termasuk di Indonesia. Sementara itu, teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis, Van Leur, dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya adalah teori Persia yang didukung oleh Husain Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Battuta, seorang utusan kerajaan Delhi di Tiongkok. Dalam perjalanan dari India ke Tiongkok, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting tempat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh. Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia diantaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Soal yang keempat, jelaskan menurut pandangan kalian mengapa pedagang lebih memilih jalur laut atau perairan. Dikarenakan jalur laut adalah salah satu cara yang dapat dilakukan saat itu untuk mengarungi setiap wilayah yang mencakup wilayah yang lebih luas. Dikarenakan banyaknya
negara kepulauan sehingga jalur laut adalah satu-satunya cara untuk menempuhnya. Serta dilihat dari kapal yang digunakan, maka akan dapat menampung dagangan dengan kuantitas yang besar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.